Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Kali ini saya akan mereview pertandingan antara Garry Kasparov melawan sang penantang Anatoly Karpov. Ini adalah pertandingan kejuaraan dunia kelima antara Karpov dan Kasparov yang berlangsung di Lyon dan New York pada tahun 1990, sekaligus merupakan yang terakhir antara dua rival abadi tersebut. Saya rasa seluruh pecinta catur Indonesia sudah tahu siapa mereka berdua ya. FYI ya teman-teman, Karpov terkenal dengan gaya bermain posisionalnya, sedangkan Kasparov terkenal dengan gaya bermain kombinasi rumitnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat permainannya. Kasparov membuka dengan E4, lalu E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, Ruy Lopez dimainkan oleh Kasparov, dan Karpov memilih pion ke A6. Pertahanan Morphy, lalu gajah mundur ke A4, kuda ke F6, dan Kasparov rokade. Lalu gajah ke E7, benteng ke E1, dan pion ke B5. Mengancam gajah, gajah mundur ke B3, pion ke D6, pion C3, Karpov rokade, dan pion ke H3. Lalu gajah ke B7, masuk ke varian Z-Chef System. Pembukaan ini sering dimainkan ketika mereka berdua bertemu. Lalu pion ke D4, menyerang pion tengah hitam. Benteng ke E8, bermaksud menyerang pion putih di E4. Lalu kuda B ke D2, menambah penjagaan pion E4. Dilanjutkan, gajah ke F8, pion ke A4, pion ke H6, gajah ke C2. Ide Kasparov adalah untuk membuat rangkaian pion dengan memajukan pion D4 ke D5, B2 ke B3, dan C3 ke C4. Di sini Karpov harus berjuang dengan minimnya ruang gerak. Oleh karena itu, Karpov sekarang mengurangi tekanan di tengah papan dengan pion E memakan pion di D4, pion C makan pion di D4, dan gajah ke B4. Karpov berusaha menukar kuda dengan gajah kuat petak putih agar bisa mengambil pion di E4. Kemudian dilanjut dengan gajah ke B1, Kasparov menolak pertukaran ini, dan pion ke C5, bermaksud mengurangi tekanan di pusat papan sekaligus memperkuat dominasi pion hitam di sayap menteri. Lalu pion ke D5, menutup celah bagi kuda hitam yang ada di B4, sekaligus menutup diagonal gajah petak putih milik hitam, dan memperkuat tekanan di wilayah pertahanan hitam. Dan kuda ke D7, hitam bermaksud untuk menetralisir kekuatan putih dengan memajukan pion ke F5. Lalu benteng ke A3 bermaksud untuk menempatkan benteng di petak E3 untuk mengontrol lajur E sehingga putih tidak kehilangan tekanan di pusat papan. Kemudian pion ke F5 mengancam pion yang di E4, dan dilanjut dengan benteng A ke E3. Alternatif lainnya di sini adalah pion ke C4. Hitam ingin menempatkan kudanya di petak D3. Mungkin dengan mengorbankan pion, namun putih juga lebih baik di sini. Jika putih mengambil pion F5, maka setelah gajah makan pion di D5, maka putih kehilangan tekanan di tengah sebelum serangannya sampai ke wilayah Raja Hitam. Oke, mari kita kembali ke langkah sebelumnya, yaitu benteng A ke E3, lalu kuda ke F6, dan kuda ke H2. Langkah alternatif lainnya adalah pion ke F4. Langkah ini sempat dimainkan oleh Karpov di game sebelumnya dan Karpov menang. Jika dilanjut, maka benteng mundur ke E2, kuda ke E5, kuda ke F1, kuda makan kuda di F3, pion G makan kuda di F3, menteri ke H4, kuda ke H2, benteng ke E5, menteri ke D2, lalu menteri ke H3, menteri ke F4 makan pion, pion B makan pion A4, lalu menteri ke G4 mengajukan pertukaran menteri, menteri makan menteri di G4,
kuda makan menteri di G4, dan benteng E ke E8. Pion F4, pion A5, pion F3, dan gajah ke A6, lalu benteng ke G2. Langkah ini sempat dimainkan oleh Jan Timman melawan Karpov di kandidat final Kuala Lumpur di tahun 1990. Tapi Kasparov pasti telah menonton pertandingan ini dan sudah merisetnya. Jadi Karpov memainkan sesuatu yang lain. Oke, kita kembali. Tadi kuda ke F6, lalu dilanjut dengan kuda ke H2 dan raja ke H8. Hitam ingin menempatkan raja sedikit lebih aman, tetapi seperti yang ditunjukkan langkah putih selanjutnya, Raja Hitam tidak aman dari serangan perwira putih, bahkan di sudut sekalipun. Di sini ada variasi yang lain yang bisa saya tunjukkan adalah jika kita memilih untuk memakan pion di E4, lalu kuda memakan pion di E4, dan kuda B memakan pion di D5, kemudian kuda memakan kuda di F6 skak, dan kuda D memakan kuda di F6, benteng memakan benteng di E8, kuda memakan benteng di E8, lalu menteri ke D3, dan kuda ke F6, lalu kuda ke G4. Setelah langkah ini, maka Kasparov siap melancarkan gelombang serangan dahsyat tanpa bisa dibendung lagi. Oke, mari kita kembali. Setelah kuda ke H2, saran langkah dari Kasparov adalah baiknya menteri ke D7. Kasparov pernah menyampaikan ini kepada media setelah pertandingan. Langkah ini kemudian digunakan oleh Karpov pada saat mereka bertemu kembali di turnamen Amsterdam UWE Memorial setahun kemudian. Lalu dilanjut dengan pion E makan pion F5, benteng makan benteng di E3, pion F memakan benteng di E3, gajah memakan pion D5, kuda ke G4, gajah ke E7. Ini adalah langkah yang bagus. Pion ke E4, gajah ke F7, kuda ke F3, lalu benteng ke D8, dan menteri ke E2, kemudian gajah ke C4. Maka inisiatif serangan berpindah ke hitam dan pada pertandingan tersebut berakhir remis di langkah ke-61. Mari kita kembali setelah sebelumnya kuda ke H2, raja ke H8, lalu Kasparov melangkahkan pion ke B3. Langkah serbaguna untuk menahan laju pion C5 ke C4 dan gajah C1 yang dapat dipindah ke diagonal A1 H8. Kemudian pion B memakan pion di A4, pion B memakan pion di A4, dan pion C4. Pion kecil ini membuat kesan seperti tidak berarti, tetapi penampilannya sangat menipu ya teman-teman. Kuda B4 seharusnya melompat ke D3, dan dengan demikian membantu melemahkan bidak putih di E4 dan D5. Namun beberapa langkah kemudian, Karpov melupakan gagasan kuda ke D3. Kemudian Kasparov melanjutkan dengan gajah ke B2, pion F memakan pion di E4, kuda memakan pion di E4, kuda memakan pion di D5, benteng ke G3, benteng ke E6, dan kuda ke G4. Jika kita perhatikan di sini hampir setiap perwira putih itu mengarah ke Raja Hitam. Dilanjutkan dengan menteri ke E8. Ini adalah kesalahan krusial. Sebelum kita lanjutkan langkah yang dimainkan oleh Kasparov, Hitam disarankan untuk melanjutkan dengan langkah kuda ke D3. Lalu gajah makan kuda di D3, pion C makan gajah di D3, benteng makan pion di D3, lalu menteri ke A5. Langkah ini direkomendasikan oleh Kasparov, gunanya adalah untuk mengembalikan pion ekstra hitam serta kuda di B4 yang tidak penting untuk ditukar dengan gajah B1 yang berbahaya. Oke, mari kita kembalikan lagi. Setelah menteri ke E8, permainan berlanjut dengan kuda makan H6. Lalu pion ke C3. Sebenarnya di sini hitam bisa ada pilihan lain selain langkah pion ke C3. Jika hitam memilih untuk melanjutkan dengan benteng memakan kuda di H6, setelah kuda memakan pion di D6, menyerang menteri hitam di petak E8, hitam bisa melanjutkan dengan menteri makan benteng di E1, lalu menteri makan menteri di E1, menteri makan kuda di D6, menteri ke E4,
kuda ke D3, mengancam gajah di petak B2, lalu menteri ke H4, skak, lalu raja ke G8, gajah makan pion G7, gajah makan gajah di G7, dan menteri ke G4, maka posisi hitam akan semakin terjepit. Oke, kita kembali lagi. Setelah langkah ini, jika seandainya hitam memilih menteri ke H5, maka putih akan menjalankan benteng ke G5. Setelah langkah ini, menteri hitam akan kehilangan kendali atas pet F7. Lalu menteri makan menteri di D1, kuda ke F7 skak, raja ke G8, kuda makan benteng di H6, dan raja ke H8, maka benteng memakan menteri di D1. Tentunya di sini pion tidak bisa memakan kuda karena gajah di B2 menguasai diagonal A1 hingga H8. Kemudian C3 menutup diagonal, kuda ke F7 skak lagi, raja ke G8, gajah ke G6 melindungi kuda, pion C makan gajah di B2, dan benteng ke H5. Posisi putih sangat-sangat unggul di sini. Mari kita kembali lagi. Setelah langkah ini, jika hitam memilih langkah menteri ke D7, lalu dilanjut dengan menteri ke G4 untuk mengadakan pertukaran menteri, lalu menteri memakan menteri di G4, kuda ke F7, raja ke G8, kuda makan benteng di H6, pion G memakan kuda di H6, dan benteng memakan menteri di G4 skak, raja ke F7, dan gajah ke G6. Bisa kita lihat di sini petak merah, ada petak yang tidak bisa dilalui oleh raja hitam. Jadi otomatis raja harus menghindar ke petak G8. Lalu raja ke F5, skak dari benteng, raja ke F7, gajah ke E6. Setelah langkah ini, apapun langkah dari raja hitam, maka hitam dipastikan akan kehilangan dua perwiranya lagi. Kita ambil contoh, misalkan raja ke E7, lalu gajah ke D5, skak, maka gajah di B7 juga akan diambil oleh putih. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya. Setelah kuda makan pion di H6, Karpov menjalankan pion C3 menutup diagonal, lalu kuda ke F5, pion C makan gajah di B2, menteri ke G4, dan gajah ke C8. Di sini ada beberapa varian lagi, misalkan hitam memilih langkah kuda ke C3, lalu putih jalan kuda ke F6, benteng ke E1, skak, dan raja ke H2, maka putih tetap unggul. Atau varian lainnya, jika hitam memilih dengan G6, raja ke H2, menteri ke D7, lalu kuda ke H4, dan gajah ke C8, lalu kuda ke H6, skak, lalu benteng memakan kuda di G6, menteri makan benteng di G6, dan putih tetap unggul. Oke, mari kita kembali. Setelah menteri ke G4, gajah ke C8. Dan Kasparov melangkahkan menteri ke H4. Di sini skak, ditutup dengan benteng ke H6, kuda makan benteng di H6, pion G makan kuda di H6, raja ke H2. Langkah yang kecil tapi bagus. Kuda di E4 sekarang dapat berpindah guna melancarkan serangan yang lebih dahsyat untuk membuka diagonal dari gajah putih di petak B. Dan agar putih tidak terganggu dari ancaman skak oleh menteri hitam dengan mengambil benteng di E1. Kemudian hitam melanjutkan dengan menteri ke E5. Tentunya kurang bagus jika hitam memilih langkah gajah ke G7. Karena setelah kuda ke D6 mengancam menteri, menteri makan benteng di E1, menteri makan pion H6, gajah makan menteri di H6, lalu skak, kuda ke F7, maka mat. Oke, setelah menteri ke E5, Kasparov melanjutkan dengan kuda ke G5, menteri ke F6. Jika Karpov memilih di sini untuk melangkahkan menteri ke E1, tentu saja hitam
akan skakmat dengan kuda ke F7. Oke, kita kembali lagi. Setelah menteri ke F6, langkah yang dimainkan oleh Kasparov adalah benteng ke E8. Gajah ke F5, menutup diagonal gajah putih. Menteri makan pion di H6, menteri makan pion di H6, lalu kuda ke F7, skak. Raja bergeser ke H7, gajah makan gajah di F5, skak. Menteri menutup dengan menteri ke G6, gajah makan menteri di G6, skak. Raja bergerak ke G7, benteng memakan benteng di A8, gajah ke E7, benteng ke B8, mengancam kuda, lalu pion A5, menjaga kuda, sehingga pion hitam aman dari incaran benteng putih. Gajah ke E4, mengancam kuda di petak D5, raja memakan kuda di F7, dan gajah memakan kuda di D5, skak. Atau varian lainnya adalah setelah menteri menutup skak, putih bisa memakan menteri dengan benteng. Ini adalah langkah yang sama baiknya. Setelah langkah ini Karpov menyerah. Karpov tidak melihat alasan untuk melanjutkan permainan dikarenakan kondisi hitam sudah tidak mungkin untuk menyerang. Yang saya suka dari game ini adalah Kasparov memiliki begitu banyak varian langkah terhadap berbagai kondisi. Jika Karpov memilih A, maka Kasparov sudah memiliki jawabannya. Jika Karpov memilih langkah B, maka Kasparov juga sudah menyiapkan jawabannya. Dan di sini bukan satu atau dua varian langkah, tapi sangat beragam dan luar biasa rumitnya. Oke, sekian saja review permainan ini dari saya. Jika ada kritik ataupun saran, silahkan ketikkan di kolom komentar. Kalau ada request, silahkan ketikkan hashtag beserta link permainan yang ingin direview. Silahkan klik jika Anda suka. Silahkan klik dislike jika Anda tidak suka. Subscribe jika rasa Anda video ini bermanfaat. Dan sebagai bentuk motivasi agar saya bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.